Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan ngaji Kitab Al-Bushra fi Manaqib As-Sayyidah Khadijah Al-Kubra ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Sultanil Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an wa ila hadratin Syekh Asif bin Barkhaya radhiyallahu anhuma wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa ila walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, khususan ila muallif Kitab Al-Bushra fi Manaqib As-Sayyidah Khadijah Al-Kubra Abuya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumin dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngajinya yang kemarin. Kemarin itu menjelaskan tentang proses jatuh cintanya Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad. Perjalanan yang begitu indah, proses jatuh cinta yang begitu mulia dan juga agung. Lalu melanjutkan, ini adalah kisah bagaimana Sayyidah Khadijah pada akhirnya memberanikan diri untuk melamar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma arada, dan tatkala menginginkan Allah Ta'ala mahalur Allah laha pada Sayyidah Khadijah as-sa'adah, keberuntungan al-abadiyah yang abadi, wasyarafa, dan juga kemuliaan, wal fadlah, dan juga keutamaan, ala nisa'il bariyah, dibanding dengan para seluruh perempuan yang ada di bumi. Tarjaha, maka muncul tekad indaha, dari diri Sayyidah Khadijah, Allah tufawwita, beliau tidak menyia-nyiakan hadhil fursah, kesempatan ad-dhahabiyah, yang emas. Jadi ketika Sayyidah Khadijah ini sudah mengetahui tentang track record Nabi Muhammad, kebaikan, akhlak, dan juga karakter Nabi Muhammad, dan juga didukung oleh Allah, ini menginginkan kebahagiaan yang begitu abadi bagi Sayyidah Khadijah, dan juga kemuliaan dan juga keutamaan dibanding perempuan lainnya yang ada di bumi, menjadi manusia yang paling berbahagia. Maka Allah ini memunculkan tekad kepada Sayyidah Khadijah untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang emas. Kemudian wastabanat, dan kemudian tampak jelaslah Khadijatun, dari Khadijah ini, annahu, sesungguhnya Nabi ini al-kanzu, harta yang tersembunyi, alladzi yang hawalathu, yang selama ini dicari-cari oleh Sayyidah Khadijah. Dan Nabi ini juga termasuk wal kimiya'u, sesuatu yang berharga. Jadi al-kimia itu kalau dimakna itu ilmu kimia, jadi ilmu kuno pada zaman dahulu itu namanya al-kimia. Maka Nabi itu diumpamakan ini yang dicari-cari oleh Sayyidah Khadijah, seolah-olah Sayyidah Khadijah itu menemukan ilmu yang tersembunyi, ilmu kuno pada zaman dahulu. Jadi alkimia itu juga bisa dimaknai dengan sesuatu yang berharga. Itu jadi sangat, ini yang akhirnya aku cari-cari. Jadi pencarian Sayyidah Khadijah itu telah usai. Yang pada awal Qaulong menceritakan bahwa Sayyidah Khadijah ini pernah bermimpi di dalam pangkuannya itu terdapat cahaya yang begitu mencerahkan. Jadi cahayanya itu hingga menembus sampai ke alam dunia itu. Dan pencariannya Sayyidah Khadijah itu dimulai dari usia 15 tahun. Beliau mencari-cari mana sih yang di dalam mimpiku, yang ditafsirkan oleh sepupuku, pendeta yang ahli tafsir mimpi, bahwa aku ini kelak akan beristrikan seorang nabi. Dan pencarian beliau itu pada akhirnya kemudian dibulatkan tekadnya oleh Allah
Sepertinya ini yang aku cari, meskipun di dalam pencarian Nabi Muhammad itu melewatkan hingga Khadijah itu menikahi dua suami ya, maksudnya menikah yang pertama dan juga kedua gitu. Jadi beliau itu sepertinya sudah awalnya merasa sudah tidak mungkin aku bisa menikah dengan seorang nabi, ya sudah menerima takdir Allah dengan menikahi yang pertama dan juga yang kedua, dan juga memiliki putra tentunya. Lalu kemudian mendapatkan pencerahan dari datangnya Nabi Muhammad, seolah menemukan harta yang begitu berharga. Fakhtarat linafsiha, lalu Sayyidah Khadijah merasa sudah menemukan pilihan yang tepat untuk dirinya, yaitu seorang az-zaki, seorang yang suci, al-amin, seseorang yang bisa dipercaya, Sayyidah Walidi Adam, yang kelak akan menjadi pemimpin para anak cucu Nabi Adam ajma'ina keseluruhannya. Waman, dan seseorang lahat yang tampak fi wajihi, pada wajahnya Nabi, alamatun nubli, tanda-tanda kecerdasan, wal jamal, dan juga keindahan, watakamalat, dan menyempurnakan fihi, terhadap Nabi ini, khisalul kamali, nilai-nilai kesempurnaan, wal jalal, dan juga keagungan, wabadat, dan tergambar alaihi, pada diri Nabi, amaratus siyadah. Jadi tergambar pada diri Nabi itu jiwa-jiwa yang beruntung gitu, jiwa-jiwa yang mendapatkan kebahagiaan. Wadhahara, dan juga tampak minhu, dari Nabi Muhammad, isyaratun najabah, jadi isyarat dari suatu keberhasilan, wal qiyadah, dan juga panutan dari seorang nabi. Fama kana minha illa an arsalat ilaihi, maka dari beberapa yang telah diperoleh oleh Sayyidah Khadijah, mengumpulkan beberapa karakter dan juga meneliti Nabi, wa aradat nafsaha alaih, lalu Sayyidah Khadijah memutuskan untuk melamar Nabi, wa aradat, menawarkan dirinya, wa aradat nafsaha alaihi, dan menawarkan dirinya kepada Nabi. Jadi karena sudah mengetahui bahwa Nabi ini memiliki kemuliaan, dan Sayyidah Khadijah itu piantun atau seseorang yang tidak mungkin jika dia tidak memiliki nilai, dia berani untuk melamar Nabi Muhammad untuk dirinya. Siapa yang tidak mengenal Sayyidah Khadijah, As-Sayyidah At-Tahirah, perempuan yang suci. Dan ini suatu kepercayaan diri yang muncul dari Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah bukan orang yang insecure, bukan orang yang inferior, bukan orang yang rendah diri, tapi beliau menyadari bahwa dirinya itu berharga, dirinya memiliki nilai. Maka wa'aradat nafsaha alaihi, makanya kita itu sebagai perempuan harus memiliki nilai, harus memiliki value yang ada pada diri kita sendiri, dengan meningkatkan kecerdasan kita, meningkatkan finansial kita, meningkatkan prinsip kita, dengan cara kita mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya, mencari pengalaman yang sebanyak-banyaknya, menjadi perempuan yang berdikari. Itu yang membuat kita itu percaya diri. Kita bisa tampil di muka dunia dan juga menghindarkan rasa insecurity kita. Kalau di dalam Al-Quran itu, ini sering saya sampaikan, dalam Al-Quran itu psikologis manusia itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah nafsul ammarah. Nafsul ammarah ini adalah perasaan tidak menyukai orang lain, perasaan tidak cocok dengan orang lain, entah karena orang lain ini memiliki kelebihan atau memang orang lain ini memang kadang nyebelin gitu. Jadi
Makanya kita tidak suka dengan orang lain. Kalau kita merasa tidak suka dengan orang lain, atau kita merasa hasut atau iri atau dengki terhadap orang lain, itu maknanya kita memiliki nafsul ammarah. Jadi penyakit-penyakit hati yang dimiliki oleh orang dan menyebabkan dia tidak menyukai orang tersebut. Dia tidak menyukai yang di luar dirinya, yang tidak cocok dengan dirinya, dia tidak menyukai. Lah, itu namanya nafsul ammarah. Lalu yang kedua ada nafsul lawamah. Nafsul lawamah ini adalah permasalahan yang dari dalam dirinya sendiri. Jadi rasa insecure, rasa rendah diri, rasa tidak percaya diri, merasa tidak pantas, merasa belum cukup baik, inferior, itu merupakan nafsul lawamah. Jadi kebalikannya dari nafsul ammarah. Nafsul ammarah itu yang dari luar, tapi nafsul lawamah itu yang dari dalam. Dua-duanya itu bisa menghancurkan diri kita. Membenci orang lain itu bisa menghancurkan diri kita. Al-hasudu la yasud, orang yang iri, dengki, hasud itu tidak akan pernah bahagia. Begitu juga dengan orang yang dihancurkan dari dirinya itu dari dalam. Ini menjadi mental illness atau sakit kejiwaan gitu. Jadi kalau kita tahu ya, sekarang itu orang itu kan lebih concern terhadap kesehatan mental. Jadi kalau ada orang itu yang merasa dia rendah diri, merasa belum pantas, merasa banyak kesalahannya, merasa belum cukup baik, itu maknanya adalah dia punya penyakit dari dalam dirinya sendiri, penyakit mental yang ada dalam dirinya sendiri. Itu bisa menghancurkan. Maka untuk menghilangkan jiwa-jiwa atau dari penyakit psikologis baik dari luar maupun dari dalam, baik nafsul ammarah maupun nafsul lawamah, caranya adalah dengan tingkatan yang ketiga, yakni nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu adalah radiyatan mardiyah. Dia menyukai orang lain, mencintai orang lain, dan dia juga mardiyah, dicintai oleh orang lain. Dia ridho terhadap orang lain, dan juga dia disukai oleh orang lain, diridhoi oleh orang lain. Lah, kalau kita bisa menghancurkan nafsul lawamah dalam diri kita, bisa menghancurkan nafsul ammarah dalam diri kita atau di luar diri kita, maka kita bisa mendapatkan nafsul mutmainnah. Dan ini yang paling disukai oleh Tuhan kita. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan hanya orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang atau mutmainnah, ini yang masuk ke dalam golongannya ibadi, golongan hamba-hambanya Allah yang kelak akan masuk surga dengan penuh kebahagiaan. Maka itu yang membuat kenapa Sayyidah Khadijah itu begitu percaya diri ingin melamar Rasulullah dengan gap usia yang selisihnya adalah 15 tahun, tapi beliau percaya diri. Ini yang aku cari, karena beliau memiliki value yang tinggi sehingga beliau percaya diri untuk melamar Nabi. Waqalat lahu, kemudian Sayyidah Khadijah setelah menawarkan dirinya, faqatabat ar-rasul. Lalu kemudian Sayyidah Khadijah itu setelah mengirimkan dirinya sendiri kepada Rasul, artinya menghadap kepada Rasul, lalu kemudian wa'aradat nafsaha, kemudian menawarkan dirinya di depan Rasul, fakhatabat, lalu kemudian mengkhitbah atau melamar Rasulullah al-azam yang agung, wan nabi al-akram, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu didawuhi oleh Sayyidah Khadijah, waqalat lahu ya ibnal am. Nah, ini kemarin kita membahas bahwa Sayyidah Khadijah dan juga Nabi Muhammad itu dari satu keturunan gitu ya, dari ketemunya dari Qusay gitu. Maka ketika memanggil Nabi Muhammad itu kalau tidak salah empat pupu gitu ya, Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah ketemunya dengan Qusay itu. Lalu Sayyidah Khadijah makanya menyampaikan ya ibnal am, wahai anak dari pamanku gitu. Jadi masih sepupu tapi 4 pupu begitu. Inni qad ragibtu, sesungguhnya aku telah jatuh cinta kepadamu, fika, kepadamu. Liqarabatika, jadi karena hubungan kerabat denganmu gitu. Jadi aku mencintaimu karena
kita ini dekat, ada hubungan kerabat. Wasyarofika, dan juga karena engkau memiliki kemuliaan. Wasami manzilatika wa qadarika, dan mulianya kedudukanmu dan juga karena derajatmu. Ada juga yang meriwayatkan, ini kan di periwayatan ini dikatakan bahwa Sayyidah Khadijah itu yang meminta sendiri kepada Rasulullah. Jadi beliau ini yang menyatakan cinta terlebih dahulu kepada Rasulullah. Ini berarti boleh loh perempuan itu menyatakan cinta terlebih dahulu kepada laki-laki yang soleh tentunya. Tetapi tentunya dengan kita meningkatkan value kita terlebih dahulu nih. Kalau kita mau seperti Ibunda Khadijah, meskipun kita sangat jauh ya kalau mau dibandingkan dengan Ibunda Khadijah. Wa fi riwayatin, dan di dalam periwayatan yang lain itu dijelaskan annaha, sesungguhnya Sayyidah Khadijah itu arsalat, mengutus lahu kepada Nabi Nafisata bintamunyah. Jadi Sayyidah Khadijah menurut periwayatan lain itu tidak meminta secara langsung, tetapi melalui seorang perempuan yang bernama Nafisah. Nafisah ini merupakan sahabat Sayyidah Khadijah. Jadi orang yang menawarkan Nabi atau yang merekomendasikan Nabi untuk bekerja kepada Sayyidah Khadijah. Jadi Sayyidah Nafisah ini yang merekomendasikan Nabi kepada Sayyidah Khadijah. Jadi ketika Sayyidah Khadijah itu, karena beliau setelah ditinggal oleh suaminya, lalu beliau sudah ingin fokus ke pengembangan bisnis karena beliau warisannya banyak dari suaminya, dari ayahnya juga, karena memang dalam periwayatan Sayyidah Khadijah itu merupakan perempuan yang kaya raya dari keturunan bangsawan begitu. Jadi kaya raya beliau ini, turun temurun gitu. Lalu ketika suaminya meninggal, lalu kemudian menikah lagi, kemudian suaminya wafat lagi, maka beliau sudah fokus untuk mengembangkan bisnisnya. Lah di tengah pengembangan bisnisnya ini, Sayyidah Khadijah membutuhkan satu karyawan lagi untuk bisa mengembangkan bisnisnya, untuk bisa menjualkan di beberapa daerah. Kemarin disebutkan di negara Syam. Syam ini adalah 4 daerah, 4 negara yang diantaranya adalah Suriah, Lebanon, Palestina gitu. Lalu kemudian Nafisah itu mengusulkan, merekomendasikan, Khadijah, kamu tahu tidak, ada seorang pemuda yang bernama Muhammad, dan Muhammad ini adalah anak dari sahabat kita yang namanya Aminah. Dia sudah menjadi pemuda yang baik, kemudian dia juga bergelar Al-Amin gitu. Lalu Sayyidah Khadijah, ini sudah saya sampaikan belum ya di awal. Lalu Sayyidah Khadijah mengingat-ingat kembali, wah siapa ya Muhammad, saya pernah dengar nih kayaknya Muhammad apakah yang pernah kita gendong dulu waktu kita tilik bayi itu ke Ibunda Aminah gitu. Jadi Sayyidah Khadijah adalah satu-satunya istri yang pernah melihat masa kecilnya Nabi Muhammad, jadi begitu. Lalu kemudian karena Nafisah adalah orang yang merekomendasikan Nabi Muhammad kepada Sayyidah Khadijah untuk bekerja kepada beliau, lalu kemudian ada tugas lagi nih, Sayyidah Nafisah dapat tugas lagi untuk dasisan, untuk menjadi comblang gitu, ilaihi, untuk disampaikan keinginannya untuk melamar Nabi ini kepada Nabiullah Muhammad. Anha arsalat lahu Nafisah binta Munyah dasisan ilaihi. Lalu Sayyidah Khadijah mengutus Nafisah binti Munyah untuk menjadi comblang yang dengan maksud untuk mengutarakan bahwa Sayyidah Khadijah ini ingin menikahi Nabi begitu. Jadi ada yang meriwayatkan secara tidak langsung. Faqalat lahu, lalu Nafisah ini, Sayyidah Nafisah ini berkata kepada Nabi gitu, ma yamna'uka, apa yang mencegahmu anta tazawwaja, untuk menikah. Faqala, lalu Nabi menjawab, ma fi yadayya syai'un, saya ini masih belum punya apa-apa loh gitu. Faqalat lahu, lalu kemudian Sayyidah Nafisah berkata kepada Nabi, fa in kufita, kalau misalkan ada orang yang mau untuk mengcover kebutuhanmu menikah gitu, kalau ada yang menanggung gitu ya, kalau ada yang fa in kufita, kalau ada fa in kufita, kalau ada orang yang mau menanggung, wadu'iyat, dan ada orang yang mengajakmu untuk menikah, ilal mali, dan orang ini punya harta yang banyak,
wal jamali, dan dia ini cantik loh, wal kafaah, dan dia ini sekufu loh dengan kamu, dengan panjenengan gitu. Qala, lalu Nabi penasaran, waman, siapa orang yang seperti itu? Jadi Nabi itu tidak menyangka sama sekali bahwa beliau ini dicintai oleh Sayyidah Khadijah. Qalat, lalu Sayyidah Nafisah berkata, menjawab lalu kepada Nabi, Khadijah, orang itu adalah Khadijah. Nabi nggak nyangka nih, jadi seperti plot twist gitu ya. Wah, ternyata Sayyidah Khadijah, karena Nabi itu memandang Sayyidah Khadijah itu dengan penuh penghormatan, dengan penuh kemuliaan ya, karena Sayyidah Khadijah adalah perempuan yang mulia, dan Nabi seperti kaget gitu ya, ternyata nama yang disebut oleh Nafisah itu adalah nama Khadijah. Fa'ajaba, lalu pada saat itu juga Nabi menyetujuinya, menjawab iya gitu. Wara'at, dan melihat kepada Nabi Khadijah, Sayyidah Khadijah, watuqa, tentang ketakwaan Nabi, wazuhdu, dan juga sifat zuhudnya Nabi, fihi, terhadap Nabi. Jadi Sayyidah Khadijah itu melihat kezuhudan Nabi dan juga ketakwaan Nabi. Dan makanya ketika Sayyidah Nafisah itu bertanya kepada Nabi Muhammad, apa yang menghalangimu untuk menikah gitu, kenapa kok kamu itu belum menikah gitu. Lalu Nabi kan menjawab, ma fi yadayya syai'un, saya tidak punya apa-apa. Jadi maksudnya itu adalah, ini kalau menurut guru saya waktu dulu itu menceritakan bahwa Nabi Muhammad itu sebenarnya kaya raya gitu, tapi beliau itu memang hidup dalam keadaan yang sangat sederhana, zuhdu wa zuhdu. Makanya Sayyidah Khadijah tuh melihat kezuhudan Nabi. Lalu hartanya Nabi kemana? Lah, Nabi itu kan dulu juga membantu pamannya untuk memperdagangkan hartanya pamannya begitu, untuk membantu memperdagangkan barang dagangannya pamannya. Maka Nabi ketika mendapatkan ujroh atau mendapatkan upah dari hasil menjualkan barang pamannya, itu disimpan oleh Nabi gitu. Jadi memang tidak diambil sekadar untuk bisa hidup sehari-hari gitu. Karena Nabi bukan tipikal suka yang menumpuk-numpuk harta. Maka ketika Nabi itu ditanya, kenapa kamu belum menikah? Ditanya Sayyidah Nafisah, jawabannya ya saya tidak punya apa-apa. Itu sebenarnya adalah beliau punya harta, cuma masih dititipkan, dan beliau itu menurut riwayat ada yang mengatakan bahwa beliau tidak tahu jumlahnya itu berapa yang dititipkan kepada pamannya. Dan ternyata ketika Nabi itu kemudian menyampaikan kepada pamandanya bahwa beliau akan menikahi Sayyidah Khadijah, itu kan menyambut dengan sangat bahagia sekali. Lalu kemudian baru itu dikeluarkan, Muhammad, kamu punya harta sekian dan sekian. Makilah ada yang mengatakan bahwa maharnya Nabi Muhammad kepada Sayyidah Khadijah itu kan cukup fantastis ya. Ada unta merah yang jumlahnya itu puluhan, yang kalau misalkan di katanya orang yang ketika dikonversikan itu ke zaman sekarang itu ya sampai miliaran itu maharnya Nabi kepada Sayyidah Khadijah. Jadi ceritanya menurut riwayat itu begitu. Lalu kemudian fihi sajiyatun, jadi memang wataknya di Nabi itu wal haya'u, memiliki sifat yang malu, memiliki ketakwaan, memiliki kezuhudan gitu. Wa ataha annal ghamamah wasar. Lalu Sayyidah Khadijah itu mendengar kabar yang datang dari seseorang, annal ghamamah, bahwa awan, wasar, dan juga pohon, wasarha dan juga pepohonan itu adallatsu minhuma afyah. Jadi awan dan juga pepohonan itu menaungi Nabi Muhammad keduanya dengan afya, bayang-bayang gitu. Jadi Nabi itu tidak dibiarkan kepanasan. Jadi ada awan yang mengarak di atas kepala beliau, lalu kemudian pohon-pohon itu menjadi pelindung beliau itu. Wa ahadits, dan cerita-cerita yang datang kepada Sayyidah Khadijah, anna wa'da Rasulillahi bil ba'si, bahwa akan ada seorang utusan Allah itu
yang dijanjikan. Hana minhul wafa, itu telah tiba masa untuk membuktikannya gitu. Jadi ketika melihat sifatnya dan juga karakter Kanjeng Nabi itu, Sayyidah Khadijah merasa sepertinya kabar-kabar yang ada sebagaimana yang dikabarkan oleh Maisarah ketika menemani Rasulullah dalam perjalanan untuk memperdagangkan barangnya Sayyidah Khadijah, itu kan ada tanda-tanda kenabian yang semakin dekat, yang semakin bisa untuk dilihat kenyataannya gitu. Fada'athu, maka lalu Sayyidah Khadijah mengajak Nabi ila zawaji, untuk menikah. Wa ma ahsana ma yablughul muna al-adhkiya, maka betapa beruntungnya apabila ma yablughul muna, ada orang ini yang meraih cita-citanya, terutama bagi orang-orang yang al-adhkiya, bagi orang-orang yang memiliki kecerdasan. Jadi ini adalah kisah bagaimana Sayyidah Khadijah itu kemudian melamar Nabi Muhammad. Ilahuna wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.